Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beliau mengulas tentang tutorial bagaimana menulis judul yang baik dan benar. Kita akan gali seperti apa penjelasan dari beliau. Kita ikuti. Tertarik kemarin Mbak Asep mengulas tentang tutorial bagaimana cara membuat judul yang baik dan benar. Untuk tahap pemula membuat judul itu sangat sulit. Bisa dijelaskan nggak Pak? Bagaimana sih tips yang simpel dan mudah untuk membuat sebuah judul berita? Ya, baik, Bang Aloh. Belajar menulis, memang kita sebelum membahas judul tergantung kepada redaksi-redaksinya. Mungkin di redaksi salah satu media, wartawan itu tidak usah membuat judul. Nah, judul itu nanti diserahkan redakturnya gitu ya. Betapa pentingnya sebuah judul kan gitu. Apalagi kalau di media online, orang akan melihat judulnya dulu. Apakah menarik atau tidak di judul? Kan seperti itu. Jadi itu sangat penting. Makanya kemarin saya bahas bahwa judul itu harus singkat, jelas, padat, dan mencerminkan isi berita begitu. Bisa dikasih apa? Contoh Pak, seperti apa membuat judul yang menjual. Nah, seperti misalnya kemarin ada berita tanam padi, jadi penanaman jadi tanam gitu kan, cukup tanam seperti itu. Jadi membuat cukup buat kan gitu. Jadi dalam artian harus ada upaya meringkas kata. Betul. Gitu ya. Setuju. Bang Aloh juga sebetulnya lebih ahli ya, karena Bang Aloh juga sudah pengalaman bagaimana membuat judul berita yang baik, karena memang sangat penting, yang paling vital gitu ya. Oke, saya lupa perkenalkan ya. Kebetulan saya juga bekerja di salah satu startup dan abang yang satu ini adalah teman sharing saya, teman berbagi ilmu tentunya dalam masalah jurnalistik. Saya sering banyak diskusi bagaimana perkembangan jurnalistik di Bandung. Terus Bang. Oh iya. Jadi begini Bang Aloh, kalau misalnya masalah pengalaman begini, kalau saya kan hanya bicara sebetulnya, kalau misalnya keahlian menulis itu ya dilakukan secara praktek kan gitu. Jadi kan baru sekedar teori kan gitu. Tapi kayak Bang Aloh yang lebih paham dalam hal itu. Tapi teorinya seperti itu, judul itu yang harus menarik, mencerminkan isi berita, kemudian harus jelas, singkat, padat, jangan terlalu ini. Apalagi misalnya dulu di media cetak. Kalau media cetak itu kan punya halaman. Setiap halaman harus diperhatikan kan gitu. Kalau misalnya terlalu panjang atau habis itu. Terus jadi Pak, sekarang kan di era perkembangan diakui atau tidak bahwa pembaca itu ada pergeseran ya, dari yang awalnya media konvensional gitu, media konvensional jadi cetak, terus ada pergeseran di era digital, banyak pembaca yang lebih ke online. Tentu kan ada dalam buatan judul ada makam-makam tersendiri lah. Sebutlah ketika di media cetak misalnya, kenapa membuat judul itu tanda petik harus pelit gitu kan? Kenapa harus pelit? Karena memang satu ada kaidah-kaidah untuk pembuatan judul kan gitu ya. Terus juga ada disebut karena keterbatasan space halaman itu. Apa betul tuh? Nah, betul memang ada perubahan ya media cetak kan gitu ya. Tentu judul itu sangat diperhatikan, harus lebih singkat, harus lebih padat, karena memang tergantung dengan hal apa. Nah, ketika misalnya sekarang era globalisasi, teknologi semakin canggih, ya kemudian otomatis media online juga menjadi salah satu rujukan setelah media cetak kan gitu. Orang lebih inginnya praktis kan gitu. Hampir semua orang punya HP dan berita itu mudah ditemukan melalui jejaring internet. Yang pakem media masing-masing ya.
Kita lihat misalnya ada yang panjang, malah itu judul disambungkan dengan judul yang beda topik kan gitu. Itu hanya sekedar untuk menarik pembaca aja. Tujuannya kan mereka media itu kalau di dunia di internet itu ya, dalam jaringan itu berarti kan bagaimana penelusuran supaya mudah kan gitu di halaman judul utama, sehingga bukan saja substansi tapi yang harus diperhatikan itu tadi kata-kata kunci yang memang lebih banyak dicari di Google itu, seperti itu. Fenomena yang terjadi saat ini, perusahaan pers ya, khususnya yang bergerak di online, bagaimana dia mengejar viewers sebenarnya. Kalau istilah keren sekarang disebut clickbait gitu kan. Betul. Tentu clickbait ini menjadi salah satu bukan persoalan yang disebut rambu-rambu lah istilahnya. Ya. Boleh kita mengejar clickbait itu sah-sah saja, tapi tentunya harus ada pedoman-pedoman. Menurut Pak Asep, kiat-kiatnya seperti apa sih gitu kan, lampu media agar clickbaitnya tercapai, betul. Tapi tetap kaidah-kaidah jurnalistik dalam menyajikan sebuah judul berita tidak keluar dari real itu. Nah, misalnya saya kasih contoh, Pak. Nah gini, kita membuat judul ingin mengejar clickbait itu supaya bombastis misalnya gini, contoh judulnya bombastis, terus ternyata ketika kita klik beritanya tidak sesuai dengan judul, tidak sesuai dengan berita. Nah, seperti apa? Nah, pertama kan sebetulnya kalau dalam pencarian misalnya untuk mengejar itu tadi, sebetulnya ya sah-sah saja media. Media siber juga punya aturan tersendiri, ada ketentuannya kan gitu. Kalau misalnya hasil dari sebuah karya jurnalistik, walaupun misalnya diberitakan dalam jaringan melalui internet, itu ada kaidah lah bagaimana penulisan di siber itu, namun biar banyak pembaca kan, banyak yang melihat atau mengklik kan gitu. Kalau misalnya ada iklan, itu susah saja, itu bisa sedikit. Nah, terkait dengan misalnya judulnya A, kemudian isinya B, keluar dari kaidah jurnalistik. Kenapa demikian? Karena itu sudah melakukan pembohongan. Pembohongan terhadap publik. Nanti ketika misalnya judulnya A, kemudian isinya ternyata jauh banget kan gitu, bahkan tidak ada hubungannya, ini sudah keluar dari kaidah jurnalistik kan gitu. Karena bagaimanapun judul kan tentunya berhubungan erat dengan isi berita kan gitu. Jadi karena judul itu kan mencerminkan isi yang ada dalam berita itu. Satu lagi Pak Asep, terkadang kita juga selalu ketika membuat judul ya, selalu terjebak dengan opini. Misalnya di judul kita ada kalimat yang berbau opini gitu di judul, termasuk di tubuh berita. Seperti apa sih Bang, atau untuk menyiasati cara penulisan kita supaya tulisan kita itu tidak terjebak dalam opini gitu ya? Pertama kita harus memahami dulu apa itu opini, kemudian apa itu berita. Kalau opini itu kan pendapat pribadi, kalau berita itu informasi yang disampaikan oleh penulis atau wartawan kan, seperti itu. Perbedaan seperti itu. Jadi bukan opini pribadi, nulisan berita tetapi menggunakan opini kan gitu, berarti kan tidak sesuai fakta. Kalau berita itu yang disampaikan ini, informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang ada kan. Sebagai wartawan kita hanya menyampaikan apa yang terjadi. Itu misalnya ketua dewan diduga melakukan korupsi, ada dugaan kan gitu. Tapi itu kan dijelaskan di bawahnya, bukan kita yang menduga, tapi ada yang ngomong kan gitu. Apakah aktivis atau siapapun pemerhati korupsi misalnya, bahwa hasil dari kajian dia itu ada indikasi ketua dewan diduga korupsi kan gitu ya, bisa saja kan gitu. Tetapi dijelaskan di bawahnya, bukan kita yang menduga, bukan. Terus ada ini nggak Bang? Apa kalau untuk penggunaan judul untuk kata-kata diksi itu kata diksi saya
cabut, misalnya kata-kata cabut, dan seperti seret, misalnya itu kan ada gitu. Nah, Itu sebetulnya juga itu. tapi kan bahasa media itu bukan bahasa yang apa ya, walaupun baku misalnya, tapi bahasa yang bisa dipahami oleh semuanya. Karena yang pembaca itu kan bukan satu segmen kan gitu. Pendidikannya berbeda, pembaca itu kan berbeda-beda. Masyarakat yang baca itu heterogen, itu tidak homogen. Nah, bagaimana media itu memberitakan sehingga bukan kepada pembaca, sehingga semua kalangan itu, baik tukang beca ataupun misalnya presiden atau pejabat siapapun bisa memahami gitu, bisa memahami. Kalau misalnya ada diisi seret, tadi itu cabut atau itu kan sebetulnya hanya seni dalam membuat kata-kata yang memang untuk menarik perhatian. Bupati kuliti misalnya. Kok boleh? Kulit bisa kan? Boleh, tetapi kuliti ini dalam konteks apa? Jadi setiap kata harus jelas maknanya. Jangan sampai ambigu. Maksudnya banyak tafsir. Ya, ada objek, predikat, subjek kan gitunya. Sehingga paham gitu. Oh, kuliti di sini atau cabut di sini maknanya begini. Sehingga penjelasan seterusnya dari kata yang ada diksi itu membuat paham kan gitu, dan tidak multi tafsir. Dengan kali ini cukup menarik. Jika kita membutuhkan waktu, tentu masih banyak hal yang kita perlu gali di sebelum diskusi ini. Semoga perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu di acara selanjutnya.